Yatno. Wabil khusus kepada Sohibul Hajat pada pagi hari ini, Ibu Haja Nurmala Bandung dan seluruh keluarganya. Semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, wabil khusus melalui pengersa Abah. Amin. Dapat yang diwakilkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Sirul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang ruh. Ya. Dulu kita ini berasal dari Allah, diciptakan oleh Nur Nabi Muhammad, dari Nur Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika kita sudah diciptakan di satu alam namanya alam lahud, ruh kita pada waktu itu namanya Ruhul Qudsi. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dijelaskan, "Alastu birabbikum?" Bukan kayak aku ini adalah Tuhan kalian. Qalu bala syahidna. Ruh semua ruh itu semua menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah. Engkau adalah Tuhanku, kami semua menyaksikan. Nah, ini ruh-ruh manusia semuanya. Maka ruh itu yang belum ada jasad, setelah ada jasad, dilahirkan oleh orang tua kita, itu juga dalam keadaan suci, kenal dengan Allah, makrifat kepada Allah. Nah, maka Rasulullah menjelaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan, ya, baik yang sekarang Hindu, yang sekarang Buddha, yang sekarang Kristen, Islam, nah, itu semuanya dalam keadaan fitrah, suci. Jadi bayi yang baru dilahirkan itu adalah suci. Suci lahir, suci batin. Makanya karena batinnya ruhnya juga suci, batinnya juga suci. Kalau kita melihat orok, nah, bayi orok itu, meskipun digeletakin sendirian tiduran, itu jangan heran dia kadang-kadang ketawa sendiri, dia kadang-kadang tahu-tahu nangis, tahu-tahu ketawa, tahu-tahu senyum sendiri. Itu normal, itu wajar. Kenapa? Karena orok bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ada malaikat lewat, ya senyum. Ada genderuwo lewat, ya ketakutan, nangis. Senyum, wajar. Jadi kenapa? Karena dia yang lihat. Ya. Yang tidak wajar itu orang tuanya. Ibunya, bapaknya ngeletak, tahu-tahu dia nyengir sendiri, tahu-tahu ketawa sendiri, tahu-tahu senyum-senyum sendiri. Nah, itu perlu dipertanyakan. Pegang jidatnya panas kah? Kalau panas berarti konslet. Nah, jadi bayi itu ruh kita itu semuanya awalnya suci. Seiring berjalannya waktu, dia kena taklif, udah akil balik, ya, semakin tertutup. Rohaninya semakin ketutup-ketutup. Setelah dia balik, tambah ketutup lagi dengan dosa. Ya, dengan dosa-dosa yang dia lakukan, maka tertutup. Sudah nggak suci lagi, sudah nggak rohaninya, hatinya ini sudah nggak suci lagi. Nah, ditambah lagi ada faktor-faktor yang membuat bukan saja nanti eh, sudah tidak kenal, sudah kena ketutup sama dosa, ini semakin menjauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Sirajul Talibin dijelaskan bahwa akan ada hijab. Kita yang tadinya dekat dengan Allah, makrifat kepada Allah, ya, dekat dengan Allah, dengan dosa-dosa ini akhirnya ruhani kita tidak kudsi lagi, ruhnya sudah tidak suci lagi, ya, sudah jauh. Ya. Karena apa? Ya di antaranya ada penghalang ini. Ya, seakan-akan kita secara dohir, umpama kita lagi berhadapan dengan seseorang, nah, terus tahu-tahu ini ada yang
hadir di tengah-tengah antara kita dengan orang itu. Sehingga kita yang tadinya berhadapan, ini dengan hadirnya seseorang atau barang atau benda terhalang. Jadi kita sudah tidak lagi melihat kepada lawan kita, kepada lawan bicara kita. Tidak melihat lagi tentang dengan orang yang tadinya kita dekat dengan yang kita hadapi. Nah, dalam tasawuf ada empat hal yang membuat kita terhalang dari Allah, yang membuat kita jauh dari Allah, dan yang membuat kita semua bahkan lupa kepada Allah. Nah, apa yang menjadi penghalang itu? Yang tadinya kita sedang mesra dengan Allah, sedang enak dengan Allah, sedang enak asik berkomunikasi dengan Allah di alam sono, ya. Dengan hadirnya empat hal ini kita jadi terhalang. Apa yang pertama adalah dunia. Ya. Dunia ini menjadi penghalang. Ya. Maka banyak orang yang dilupakan oleh dunia. Yang tadinya rajin ibadah, rajin ini. Dengan hadirnya dunia, banyak orang yang meninggalkan ibadah, meninggalkan Allah, malah mengejar dunia. Nah, makanya Allah peringatkan dalam hadis qudsi. Kata Allah, ad-dunya khodimuka wa anta khodimul maula. Kata Allah, dunia itu pelayan kamu. Ya. Dunia ini pelayan kamu, mobil, kendaraan. Ya, semuanya dunia ini adalah pelayan kamu. Wa anta khodimul maula. Dan kamu itu adalah pelayan Allah. Ya. Jadi dunia kita melayani Allah, nah dunia melayani kita. Itu posisi yang benar tuh posisinya begitu. Ya. Dalam hadis qudsi yang lain Allah berkata kepada dunia, ya dunia, kata Allah, ikhdimi man khodamani, wastahdimi man khodamaka. Kata Allah, wahai dunia, ikhdimi man khodamani. Layani orang yang melayani aku. Ini Allah yang memerintahkan kepada dunia. Layani orang yang melayani aku. Orang yang melayani Allah itu disuruh dunia suruh melayani dia. Guru kita luar biasa. Guru kita selalu sepanjang hayatnya selalu meladeni Allah. Ya, khidmat kepada Allah, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Maka dunia mengejar guru kita. Ini datang sendiri, ini datang sendiri. Ya, semuanya ingin mendekat kepada guru kita. Itu. Nah, lah kenapa kita belum bisa begitu? Ya mungkin kita masih terhalang oleh dunia. Masih terhalang, masih terhijab kita oleh dunia. Masih mengejar dunia. Lah kalau mengejar dunia, kata Allah, wastahzimi man khodamaka. Jadikan budakmu, wahai dunia, orang yang mengejar kamu. Orang yang mengejar dunia akan diperbudak oleh dunia. Sampai kapan? Hatta zurtumul makobir. Sampai masuknya. Kalau nggak sadar. Jadi dunia ini yang menjadi penghalang. Yang tadinya kita sedang asik dengan dunia, dengan Allah, sedang enak-enak berkomunikasi dengan Allah, sedang rajin ibadah, rajin tahajud, rajin sholat, rajin manakib, rajin zikir. Tiba-tiba dunia datang di sela-sela kita. Ya, dunia datang di hadapan kita. Ini sebenarnya untuk menguji kehadiran di dunia di tengah-tengah kita sedang asik ibadah kepada Allah. Ini menguji ujian dari Allah. Lo kasih ujian berupa dunia. Nah, aku pengen tahu kata Allah, apa kamu masih tetap menghadap aku? Apa kamu masih tetap beribadah kepadaku? Masih tetap zikir, tawajuk kepadaku? Atau kamu malah berpaling ke dunia dan melupakan aku? Dan buktinya banyak. Orang yang tadinya rajin ibadah, rajin zikir, rajin munajat kepada Allah, dengan hadirnya dunia lupa. Ya, kalau yang dulu-dulu ya Korun, zaman Nabi Musa, itu ahli ibadah Korun itu awal-awalnya. Ya, ahli ibadah, ahli tahajud, zikir kepada Allah karena dia masih saudara dengan Nabi Musa.
Tapi seiring berjalannya waktu, dunia menghampiri dia. Apa yang terjadi? Dia jauh dari Allah, dia melupakan kepada Allah. Nah, zaman Rasulullah ada Sa'labah. Nah, Korun Sa'labah udah nggak ada, tapi anak buahnya sampai sekarang masih banyak. Nah, jadi dunia yang pertama jadi penghalang kita. Maka kita bukan nggak boleh punya dunia. Abah guru kita nyuruh kerja nyari duit yang banyak biar bisa sodako. Itu guru kita. Udah, jangan mikirin apa-apa. Jangan mikirin partai, jangan mikirin pilkada, jangan mikirin apa-apa. Udah itu urusan apa? Udah nyari duit aja yang banyak biar bisa sodako. Itu. Ya. Jadi harta yang kita miliki, dunia yang kita miliki, bukan menjauhkan kita dengan Allah, tapi untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang suka menjadi penghalang kita adalah al-khalqu, makhluk. Ya. Makhluk ini yang juga suka melupakan kita. Makanya guru kita dalam pesannya itu kan dalam maklumat yang disampaikan oleh Aba Al-Amin, eh, jangan berteman. Kata apa? Jangan berteman kepada seseorang yang tidak membuatmu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci. Artinya apa? Kita berteman dengan seseorang, hati-hati milih teman itu. Milih hati-hati. Itu udah rumus bahwa kita ini akan kebawa oleh teman. Kalau kita bergaul dengan tukang mabok, ya kita mesti jadi pemabok. Ya, awalnya nggak mabok, cuman ya ngeliat doang, ngeliat orang mabok. Lama-lama penasaran, nyicipin doang, nggak sampai mabok. Lama-lama ya mabok-mabok juga. Ini bergaul. Kita bergaul dengan tukang nyolong. Ya awalnya kita nggak nyolong. Cuman tahu dia nyolong. Lama-lama juga kita akan ke bawah. Itulah ya. Ar-ruhu karih. Ruh itu seperti angin. Ya, maka pesan guru kita, jangan berteman kepada seseorang yang tidak membuat kamu dekat dengan Allah. Ini prinsip. Artinya apa? Bagi seorang ikhwan, bukan nggak boleh kenal dengan orang lain. Boleh, silahkan. Kita kenal dengan ini, kenal ini. Sekedar kenal. Tapi untuk bergaul komunitas kita adalah TGN Suryalaya Sirnarasa PPKN 3. Ya. Jadi kita harus sama murid Abah. Bergaulnya dengan murid Abah. Ya. Kalau yang lain sekedar teman kerja kenal apa nggak jadi masalah. Tapi jangan bergaul dengan mereka. Karena dalam segi apapun, ikhwan sama yang bukan ikhwan itu nggak nyambung. Di perjalanan sholat juga nggak nyambung. Kalau kita sholat ikut guru kita, dimanapun kita berada, sholat. Ya. Kalau nggak punya wudhu, tayamum. Nah, ini kalau yang teman kita perjalanan ini bukan ikhwan, susah diajak. Wah, buru-buru amat. Nanti kalau ketemu masjid aja, nanti masih jauh, waktunya masih panjang dan lain sebagainya. Nggak bakal nemu kita. Nggak bakal ketemu. Makanya sampai tegaskan guru kita. Bukan saja bergaul, tidak boleh bergaul dengan orang yang kayak begitu. Bahkan kita ini jangan makmum kepada orang yang belum ditalkin. Jangan makmum kita bersolat makmum kepada orang yang belum ditalkin. Ini juga perlu diperhatikan. Ya. Jadi bagaimana makmum kita hanya kepada Allah, kepada guru kita. Makmum kepada rajulun warai, makmum kepada rajulun soleh, salat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita makmum kepada orang umum, mohon maaf, kita makmum kepada orang umum, ya dia nggak kenal Allah, belum ditalkin nggak kenal Allah, meskipun dia seorang kiai, seorang syekh, gitu, kiai, tapi dia belum ditalkin, nggak punya guru mursyid, belum punya apa-apa, hatinya tetap ya belum kenal dengan Allah.
ibarat orang buta. Ya, orang yang tidak kenal dengan Allah itu ibarat orang buta. Mau kita dituntun oleh orang buta. Orang kita mau nyebrang, kita juga nggak ngelihat. Tahu-tahu ada orang, yuk bareng saya. Kenapa? Yuk nyebrang. Kamu nggak bisa ngelihat? Enggak. Ya sama-sama, sama nggak ngelihat ya sama-sama kejebur, sama-sama ketabrak jadinya. Maka guru kita bukan bukan rewel, bukan sayang sama kita. Jangan sampai kita makmum kepada orang yang belum ditalkin. Nah, ini kenapa? Ya karena pasti membuat kita lupa. Ya, jangankan orang-orang imam yang ada di sekitar kita, sekelas Imam Ghazali, Hujjatul Islam, belum ditalkin. Ngawur sholatnya, sahun. Nggak ada hadir hati ingat kepada Allah. Nah, maka hati-hati. Salah satu yang membuat kita jauh dari Allah, bahkan melupakan Allah adalah teman kita. Sekali kita salah bergaul, bergaul dengan orang yang tidak kenal dengan Allah, tidak ibadah kepada Allah, kita akan ke bawah. Makanya hati-hati. Ya, kita kenal dengan siapa aja boleh. Tapi untuk berteman, cari teman yang bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan guru kita. Jangan berkawan, berteman dengan orang yang tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi yang menjadi penghalang kita dengan Allah? Kita lagi enak-enak ibadah kepada Allah, lagi rajin zikir, lagi rajin manakib. Ya. Apa yang menjadi penghalangnya lagi? Setan. Setan memang dari dulu. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Musuh. Ya, musuh. Dalam hal apapun kita kalau berbuat baik, ibadah kepada pasti dihalangi. Pasti dihalangi. Kita lagi sholat aja diacak-acak. Ya, diacak-acak, ingatan kita diacak-acak. Padahal kita udah belajar zikir, masih kena juga. Nah, inilah makanya kita perlunya makmum kepada rojulun soleh itu begitu. Setannya terus ganggu. Ya bacaannya kurang ini semuanya juga zikirnya juga harus. Ya kalau tidak bermakmum kepada rojulun soleh, zikir kita juga masih kacau. Gerakan kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, kadang-kadang juga ngantuk. Nah, setan ini tidak akan membiarkan kita dekat dengan Allah, selalu menghalangi. Nah, yang keempat adalah nafsu. Nafsu ini kita dikasih nafsu sama Allah untuk menjadi ujian kepada kita. Kita yang tadinya taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dikasih nafsu kita. Allah pengen tahu, apakah engkau, kita semua masih tunduk kepada Allah, masih ngikutin Allah, atau justru tunduk kepada hawa nafsu. Nah, makanya guru kita di dalam kita bulan Muharram ini, Muharram, hurufnya 4, mim yang pertama adalah mujahadatun nafsi, mengurangi nafsu. Dengan apa mengurangi nafsu? Dengan zikir. Bersyukur kita bertemu dengan guru mursyid. Kita dalam dikasih alat kita untuk berperang melawan hawa nafsu. Apa? Zikir, jahar, dan khauf. Ya. Kita udah dikasih alat aja kadang-kadang masih suka kalah dengan nafsu. Apalagi yang nggak punya senjatanya. Melawan nafsu nggak bisa pakai golok, pakai pedang nggak bisa. Harus pakai zikir. Dan itu hanya bisa dilakukan ada orang yang sudah ditanamkan zikir, yang dipertemukan Allah dengan guru mursyid yang kamil mukamil. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kurang lebih maaf wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.